Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala uh, wa minha satrul aurah fayajibu bima la yasifu basharataha wa auratu rajulin wa amatin wa ummi waladin wa mutakin ba'duha minas surrati ila rukbah wa kullul khurrati auratun ila wajhaha وتستحب صلاته في الثوبين ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرد وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar Muqni', dan kunna qad tawassalna sampai kemarin itu syarat sahnya salat, ya. Musannif rahimahullah menyebutkan di awal beberapa syarat, ya. Di antaranya kemarin waktu, ya. Hari ini kita insya Allah akan mengambil syarat yang lain, yaitu satrul aurah. Satrul aurah. Ya, satrul aurah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Satr, sitar, sutra. Menutup. Menutup aurat. Maka seorang muslim yang ingin sholat tidak boleh sholat dengan tanpa busana. Ya, padahal mampu, ya, ketika dia mampu untuk menutupi aurat tersebut. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Di antara ulama menjelaskan zinah di sini maksudnya adalah satrul aurah, menutupi aurat. Dan masjid maksudnya di sini adalah salat. Ya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan eh, kita untuk menutup aurat ketika ingin salat. Dan zinah tadi, ya, minimalnya adalah menutup aurat. Minimalnya adalah menutup aurat. Ya, kalau ditambahkan lagi, ya, dengan yang menghiasi dirinya, ya, maka ini juga lebih apa namanya? Lebih utama. Ya, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi menutup tubuh yang lain dengan lebih sempurna, maka ahsan. Ya, maka ini lebih lebih baik. Ya, tapi seminimal minimalnya adalah auratnya harus tertutup. Ditutup. Menutupnya dengan apa? Apa yang satir? Ya. Batasannya apa ketika kita bilang menutup aurat? Ya. Jadi harus benar-benar tertutup sampai tidak terlihat warna dari kulit bashar, ya, kulit manusia. Kulitnya, basyarahnya tidak kelihatan. Ya, jadi nggak boleh yang tipis-tipis sekali, ya, agak transparan sampai masih sampai kelihatan kulitnya, saking tipisnya. Warna kulitnya masih kelihatan, tidak bisa. Jadi harus cukup tebal, ya cukup lah, ya, sampai warna tubuhnya tidak tidak terlihat. Hmm. Wa auratur rajul, ya, wa auratur rajul, auratnya laki-laki ini, auratnya laki-laki dari surrah ila ar-rukbah, dari pusar
sampai kepada lutut. Ya. Dan auratnya sama ya seperti laki-laki amah. Ya. Amah ini budak perempuan. Wa ummul walad, apa ummu walad? Budak perempuan yang memiliki anak dari majikannya. Ya, karena dia berbeda hukumnya. Ummu walad itu nanti ketika majikannya wafat, ya, maka dia bebas, ya, sudah merdeka. Wa mu'taqim ba'daha. Nah, ini yang setengah hamba sahaya, setengah merdeka. Maka auratnya sama seperti auratnya laki-laki minas surrati ila ar-rukbah. Minas surrati ila ar-rukbah. Dari pusar sampai ke lutut. Nah, wa kullul hurrati aurah. Terus kalau hurrah gimana? Kalau dia perempuan atau wanita yang merdeka, ya bukan amah, bukan ummu walad atau bukan mu'tiqim ba'dhuha, maka kalau dia hurrah, kalau dia merdeka, seluruh tubuhnya aurah. Ya, seluruh tubuhnya auratun illa wajhaha, kecuali wajahnya. Tapi di sini auratnya yang dimaksud kecuali wajahnya. Di sini aurat ketika salat, ketika salat, ya. Karena kita lagi bahas syurutus salat. Nah, nanti aurah akan dibahas lagi nanti ketika ketika kita nikah, ya. Ini ketika salat. Ketika salat seluruh wanita adalah aurat kecuali wajahnya, ya. Ketika dia di tempat yang kondusif, ya. Jadi harus dibuka wajahnya ketika dia di tempat yang tidak ada laki-laki di sana. Minimal laki-laki yang non mahram, ya. Tetapi kalau aurat wanita yang di luar, ya, salat, ya, maka di sini pembahasannya nanti berbeda lagi, ya. Kalau dalam mazhab yang mu'tamad seluruhnya aurat, ya, termasuk wajahnya dan kedua tangannya. Nah, baik. Wa tustahabbu sholatu fi thawbaini. Nah, jadi kalau tadi auratnya sudah, itu minimalnya, ya, tapi tustahabbu shalah fi thawbaini. Ya, jadi dimustahabkan, dianjurkan, ketika sholat itu dua pakaian, ya, dua pakaian. Kalau laki-laki misalkan, kalau dia menutupi auratnya dari pusar sampai kepada lutut ketika sholat, maka cukup, gitu kan ya. Itu sudah cukup. Tetapi kalau dia ingin lebih sempurna lagi, dianjurkan untuk sholat dengan dua pakaian. Ada izar, ada rida. Ada yang sarungnya di bawah, ada pakaian atasnya, ya. Atau komis, ya, pakai komis kemudian dengan bawahnya pakai sarawil, ya, pakai celana. Ya, ini mustahabnya, ya, dianjurkannya dengan dua dua pakaian. Nah, wa yakfi satru awratihi fi nafl wa ma'a ahadi atiqaihi fil fard. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya antara salat nafilah dan salat fardu. Di salat nafilah itu bisa sah, ya, salatnya dengan hanya menutup antara surah dengan rukbah tadi. Ya, salatnya bisa bisa sah dengan dia salat asal menutupi auratnya di antara udel atau pusar, ya, sampai ke lutut. Ini nafilah. Tapi kalau sholat fardu untuk laki-laki tidak cukup, ya, hanya menutupi itu saja. Maka ketika dia sholat fardu, dia harus menutupi minimal salah satu bahunya, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Ya.
minhu syai'. Jadi kita harus menutupi aurat tadi, ya kalau memang nggak ada pakaian, kita cuma nutup aurat saja, satu kain begitu. Tapi kalau mau sholat fardu harus ditambahkan sesuatu di bahu kita. Ya. Nggak boleh terbuka kedua bahunya. Nah, ya. Jadi kalau menurut madhab Imam Ahmad, ya rahimahullah, kalau mau sholat minimal karena hadis ini harus menutupi salah satu pundak ya atau bahunya dengan pakaian. Walaupun jumhurul fuqaha selama dia menutupi pusar ya dan aurat di antara pusar dan lutut ya itu sah-sah saja sholatnya. Ya, jadi menurut jumhur menutupi bahu ya salah satu bahu tadi adalah sunnah ya, mustahab. Tapi kalau Imam Ahmad enggak, ini menjadi syarat kalau dia mau sholat wajib. Baik. Wa yusannu salatuha fi dir'in wa khimarin wa milhafah. Kemudian untuk perempuan ya bagaimana anjurannya ya wa yujzi'u satru auratiha. Jadi untuk perempuan mujzi'nya ya minimalnya dia menutupi aurat gitu ya. Aurat yang wanita sebagaimana kita sebutkan tadi seluruh tubuhnya kecuali wajah. Tapi yang dianjurkan kan kalau laki-laki tadi dianjurkan dua pakaian ya. Kalau perempuan yang dianjurkan itu pakaian, tiga pakaian. Yang pertama adalah ya, dir'un itu pakaian yang ya, terjahit gitu ya, khusus untuk digunakan di badan. Kemudian khimar, ya khimar ini untuk di atas kepala, ya, digunakan untuk menutup rambutnya. Wa milhafah. Nah, milhafah ini kayak apa? Kain besar begitu, pakaian yang lebih besar lagi dipakai di atas khimar dan di atas dira. Ya, jadi dilapisi lagi dengan pakaian luar. Ya, ini paling sempurnanya. Ini yang paling sempurnanya. Nah, kemudian Musannif rahimahullah menjelaskan beberapa keadaan ya. Bagaimana orang yang ketika sholat terbuka auratnya atau bagaimana kondisinya apabila dia sholat menggunakan baju yang diharamkan. Nah, Fadl Syekh. ومن انكشف بعد عورته فخشى أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس عاد. Nah, jadi yang pertama man inkashafa ba'du awratihi wa fahush. Jadi bagaimana yang auratnya terlihat? Apakah sholatnya otomatis batal? Nah, di sini ditambahkan qaid ya, fahush, fahish. Apa fahish? Parah gitu ya. Jadi kalau auratnya itu terbukanya besar, ya, lebar, watala dan panjang waktunya. Jadi kalau cuma sebentar tidak masalah. Kalau cuma sedikit tidak masalah. Jadi yang membatalkan itu kalau fahush, ya, kalau terbukanya besar dan lama. Kathur wa tala inkishafuhu. Ya, besar dan lama. Padahal dia mampu untuk menutupinya, tapi dibiarkan. Nah, maka ini yang membatalkan dan sholatnya menjadi tidak sah. Nah, karena dia kehilangan salah satu syarat yaitu menutupi aurat. Nah, jadi kalau yang terbukanya hanya sedikit, kemudian dia tidak sadar, ya, atau terbukanya banyak tapi dia tidak lama ya, hanya sebentar langsung ditutup lagi, maka sholatnya tetap sah. Nah, kemudian pakaian juga harus mubah. Ya, makanya tadi disebutkan au shalla fi thawbin muharram. Terus gimana kalau yang sholatnya pakai pakaian yang haram, ya, misalkan hasil curian, ya, atau pakaiannya pakaian sutra gitu ya kan nggak boleh. Ya, maka di sini Musannif rahimahullah mengatakan sholatnya juga tidak sah, ya, tidak sah dan harus diulang, ya, karena ats-tsaubul muharram, saub yang haram ini tidak boleh untuk digunakan. Ya, walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan yang sahih sholatnya tetap sah.
tetapi dia berdosa karena menggunakan pakaian tersebut. Ya, karena ini munfakkah, ini dua hal yang bisa dipisahkan. Nah, au najisin, ya, au shalla fi thawbin najisin. Ya, sama juga kalau dia menggunakan pakaian yang terkena najis. Ya, kalau dia memiliki kemampuan ya, untuk sholat menggunakan pakaian yang suci, atau dia bisa cuci dulu sebelumnya, ya. Jadi bukan karena kepepet ya, nah, dia masih ada kemampuan. Nah, tapi membiarkan itu dia sholat pakai pakaian yang najis, maka dia mengulangi sholatnya. Ya. Karena kesucian pakaian juga syarat. Ya, di antara syaratnya, syarat sahnya sholat. Tapi di sini ada beberapa kondisi ya, yang memang sudah kepepet begitu. Fadhal Syekh. La man hubisa fi mahallin najisin. Wa Nah, man la man hubis. Ya. Hubis itu apa? Ter, tertahan, ya. Terjebak. Ya. Ada orang kadang-kadang nggak tahu ya, qadar Allah terjebak di tempat yang najis dan tidak bisa keluar. Ya. Jadi ini memang tidak ada kemampuan. Hmm. Nah, maka kalau ini tidak masalah, ya, sholatnya tetap sah. Tapi beda ya. Kalau ada orang sholat di tempat yang najis, padahal dia mampu untuk pergi ke tempat yang suci, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada kemampuan untuk pergi ke tempat yang suci, ya, karena di antara syarat sahnya sholat juga kesucian tempat. Tapi kalau orang hubis tadi, ya, terjebak, nggak bisa keluar, nggak bisa cari tempat lain, waktunya sudah mepet, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia sholat. Ya, dan jangan ditinggal sholatnya mentang-mentang tempatnya najis saya tidak bisa sholat. Jangan ditinggal. Ya, dan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Ya, karena dia melakukan apa yang mampu dia lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, wa man wajad. wa man wajada kifayatan auratihi sataroha. Wa Nah, illa fal farjain. Fa illam yakfihima fad-dubur. Wa in Ad-dubur. u Nah, wa wa man wajad kifayah. Kalau dia bisa menutup seluruh auratnya, maka dia tutup seluruh auratnya. Ya, kalau laki-laki tadi antara pusar dan lutut. Tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi ya, misalkan sedang konflik, kemudian sulit ya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat kita tidak bisa menutupi aurat. Ya benar-benar tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Ya maka minimalnya dia menutupi kedua area sensitif. Ya, kedua area sensitif, kedua kemaluan. Ya, jadi kemaluan depan dan belakang. Tapi kalau benar-benar tidak bisa menutupi dua-duanya, mana yang didahulukan, yang depan atau yang belakang? ad-dubur. Yang didahulukan yang belakang. Yang didahulukan yang belakang karena ini lebih parah. Ya. Dan yang depan masih bisa kita tutupi dengan duduk. Ya. Nanti kita sebutkan ketika gimana cara sholatnya orang yang tidak berwudu. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Masatati. Nah, kemudian, wa in u'ira. Wa in u'ira satratan lazimahu qabuluha. Nah, kemudian kalau dia tadi tidak punya pakaian, tidak bisa menutupi auratnya dengan apapun, seandainya ada orang meminjamkan, maka dia wajib, ya, wajib untuk menerima pinjaman tersebut. Wajib untuk menerima pinjaman tersebut sehingga dia bisa sholat sambil menutup aurat. Tapi bagaimana apabila ya orang yang ari ya tidak punya busana, ya kemudian tidak bisa apa namanya menutupi auratnya dengan apapun, ya qadarlah ada kondisi misalkan dia harus sholat tanpa busana, bagaimana tata cara sholatnya, Fadhil Syekh? Wa yusalli al-'ari qa'idan bil ima'i bil istihbaban fihima. Wa yakunu imamuhum wastahum.
ويصلي كل نوع وحده Nah, فإن wa yusalli al-'ari qa'idan. Jadi sholatnya itu qa'id sambil duduk. duduk. Ya, sambil sambil duduk. Nah, jadi bukan mentang-mentang tidak punya busana ya, kemudian tidak wajib sholatnya, tidak tetap sholat. Kemudian dia sholatnya duduk. Ya, karena kalau berdiri lebih terlihat ya auratnya nanti kepada yang lain, sehingga kalau duduk ini lebih menutupi. Terus kalau duduk gimana sholatnya? Bil ima. Ya, jadi sambil menunduk. Kalau gerakan-gerakannya itu dengan tundukan. Ya, ruku, tunduk. Sujud juga nunduk tapi lebih bawah. Jadi dia nggak sujud. Ya, dia tidak sujud. Tidak sampai posisi sujud, hanya menduduk saja. Menunduk saja. Karena kalau dia sujud, auratnya terbuka. Ya, auratnya lebih terbuka lagi. Maka cuma memberikan isyarat dengan kepalanya ketika gerakan ruku dan sujud. Ya, dan di sini dia tidak wajib lagi berdiri, yang padahal berdiri itu kan rukun ya dari arkanus shalah, tetapi dalam kondisi ini ma'dzur, ya dia mendapatkan uzur, dan ini di antara kemudahan syariat Islam. Wa yakunu imamuhum wasatuhum. Nah, ini kalau tanpa busananya berjamaah, ya misalkan berjamaah. Kalau mereka sholatnya berjamaah dan semuanya tanpa busana, maka imamnya di mana? Di Tengah. tengah. Ya, di tengah-tengah shaf dan tidak di depan. Ya, Depan karena kalau bahaya. imamnya di depan, malah terlihat aurat imamnya tadi. Nah, wa yusalli kullu naw'in wahdahu. Terus gimana kalau kalau berjamaah kemudian sama-sama tanpa busana? Tapi kali ini gimana kalau dua dua apa? Dua kelompok jenis kelamin yang berbeda, ada perempuannya juga misalkan. Ya, kalau ada perempuannya juga, maka masing-masing sholat sendiri. Yang laki-laki sholat sendiri, yang perempuan sholat sendiri gitu ya. eh tapi si apa is- kalau tempatnya atau dia tidak bisa sholat masing-masing begitu, benar-benar katakanlah terjebak di suatu tempat, ya tetap tidak bisa dipisah, maka yang laki-laki dan perempuan saling membelakangi, ya saling saling membelakangi. Untuk menghadap kiblat. Hmm, oh enggak, la ilaha illallah, ma'lish. Jadi mereka sholatnya gantian tetap. Jadi saling membelakangi itu satu menghadap kiblat, satu membelakangi. Paham ya? Jadi nanti yang laki-laki sholat duluan, menghadap kiblat, Oh, oh kemudian iya iya Pak. membelakangi yang wanita. Nggak boleh dilihatin. Kalau mereka terjebak di satu tempat yang sama. Pakai Kemudian iya. kalau misalkan perempuan yang sholat gantian berarti, ya, perempuan menghadap kiblat, membelakangi yang laki-laki, dan laki-laki juga membelakangi yang Hmm. wanita, supaya tidak saling melihat. Teman. Iya. Nah, fa'in wajah. Fa'in fa'in syakka sallar rijalu wastadbarahum an-nisa'u an-nisa'u thumma akasu. Nah, ini yang tadi Fa'in kita sebutkan. Ya. Jadi hmm. kalau tidak bisa cuma di satu tempat, ya sudah, laki-laki sholat, kemudian dibelakangi oleh wanita, terus kebalikannya. Hmm. Wanita sholat, Nah, dibelakangi oleh pria. Nah, fa'in wajada sadratan qaribatan fi asna'is salati satara wa bana wa illa tada. nah, terus kalau ketika sholat, ya misalkan tadi sudahlah, akhirnya sholat tanpa busana, gitu ya. Kemudian ketika sholat, di tengah-tengah sholat tiba-tiba menemukan sutra, menemukan sesuatu yang bisa menutup auratnya. Nah, ini ada dua kondisi. Seandainya dia qarib, maka ambil dan lanjutkan sholatnya. Ya, ambil, kemudian digunakan, ya, kemudian melanjutkan sholat. Ya, seperti biasa. Tetapi kalau misalkan sutrohnya jauh, ya, harus pindah tempat, harus pergi, harus
berjalan ya menyelisihi kiblat begitu, gerakan yang jauh sekali, maka dia putuskan sholatnya, hentikan sholat, kemudian ambil sutrahnya, tutup auratnya, kemudian mulai ulang sholat dari awal, ya. Maka beginilah dia sholat dari awal, ya. Dan karena itu syarat, ya, syarat sahih sholat. Kalau dia tiba-tiba ada berarti uzurnya sudah hilang, maka dia harus mengambil syarat tadi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang makruh ya, dilakukan ketika sholat berkaitan dengan pakaian. Nah, ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللسام على فمه وأنفه وكف كمه walaf ولفه walafuhu وشد ولفه ولقه ini kan. Apa walafuhu. kofi ini? ولفه وشد وسطه كالزنار Nah, وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. wa yukrahu fis Aku shalah. Tadi kembali lagi yukrahu fis shalah. Ini ada beberapa hal yang makruh ya, ketika sholat. Yang pertama adalah sadel. Sadel yang di sini maksudnya sadel dalam pakaian, bukan sadel dalam apa namanya posisi tangan. Ya, posisi tangan sadel itu berarti dibiarkan ke bawah begitu. Ya, kalau maksudnya di situ dibiarkan ke bawah berarti ketika sholat, ya, ketika berdiri sebelum ruku, ya dia makruh kalau sadel. Tapi kalau setelah ruku itu mubah dalam madhab. Tapi kalau sadel yang dimasukkan di sini adalah pakaian, ya, sadel yang dimaksudkan di sini adalah pakaian, maksudnya adalah eh kayak kita pakai kain, ya, pakai kain kemudian di apa digantungkan di pundak, oh ya kemudian paham ujungnya paham. itu nggak diapain, nggak di nggak dilempar ke pundak yang lain. Jadi kalau antum pernah lihat orang ihram cuma digantung aja di leher gitu, terus Iya iya ujung ihramnya eh, nggak dikibaskan ke pundak yang lain. Nah itu nanti bisa terlihat auratnya ya. iya. Kemudian istimal summa, ini juga istimal summa ini kayak oh, ini kayak orang ihram, kita bayangkan kayak orang ihram, dia menggunakan kain itu di pundaknya, kemudian ujungnya dikibaskan. Cuman di sini salah satu pundaknya terlihat. Kalau umrah itu kayak ittiba, tahu ya? Yang kita Hmm, mau tawaf kemudian pundak kanannya diperlihatkan begitu. iya. Nah, ini juga urdah linkishafil aurah. Kalau ketika sholat seharusnya ditutup. Ya, jadi Hmm. makruh seperti itu makruh. Ya, begitu juga makruh taghtiyatul wajah, ya, menutupi wajah. Ya, disebutkan juga itu karena mirip dengan perbuatan Yahudi. Ya, maka seorang Muslim tidak menutup wajahnya ketika sholat kecuali ketika dibutuhkan. Wa yukrahu shalah al-litham, ya menutupi mulut dan hidungnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik pernah melarangnya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fahu. Nah, ini lagi-lagi tanpa uzur ya. Ini tanpa uzur tidak boleh. Yang makruh. Dan ini seperti perbuatannya Majusi. Ya, ketika mereka menyembah api, ya. Dan kita juga dilarang untuk mengikuti mereka. Dan dimakruhkan juga ya eh, menyibukkan diri gitu ya dengan hal-hal yang lain misalkan
apa, lengan kita yang pakai lengan panjang, kita sibuk melipatnya atau sibuk sibuk membukanya begitu ya. Jadi itu sebenarnya harusnya di luar sholat gitu. Tapi ketika sholat hendaknya dia fokus beribadah tanpa menyibukkan diri dengan membenarkan pakaian. Nah, kemudian apa yang diharamkan dari libas? Nah, eh, وتحرم الخيلاء. نعم. Hmm. Wa tahrumul khuyala fi thawbin wa ghairi. Wa Nah, jadi taswiru nggak boleh khuyala. Apa khuyala? sebenarnya sombong. Sombong. Angkuh. Nggak boleh. Fi thawbin wa ghairihi. Ya mau bersombong-sombong, berangkuh-angkuh dengan pakaiannya, nggak boleh. Tapi apakah dalam hal lain boleh? Ya nggak boleh juga. Ya. Hmm. Nah, Tadi azunar apa tadi ada. mananya? Ya. Azunar tadi mananya apa? Oh, Kazun terlewat ya. kazunar. Az-zunnar wasyaddu wasatihi. Jadi wasyaddu wasatihi ini mengikat bagian tengah dari pakaiannya, dari badannya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau zaman dulu ya, itu antum bayangkan Zunnah ini mirip seperti pakaiannya ortodoks ya, apa namanya? gereja ortodoks bajunya lebar begitu. Hmm. Kemudian di tengahnya dikasih kayak sabuk, sabuk tali ya. Oh iya iya Nah, ini tidak boleh karena mirip dengan pakaian mereka. Ya, mirip iya. yang mirip dengan pakaian mereka. Tapi kalau tidak mirip maka tidak masalah. Ya, ini untuk laki-laki. Tapi kalau wanita, sebenarnya tidak boleh mengikat tengahnya sama sekali, ya, karena dia akan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, jadi Membentuk. wanita itu tidak boleh menggunakan pakaian yang sempit, ya, yang sempit yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, sebaiknya dia menggunakan yang lebar, tapi tidak berlebihan. Nah, baik. Oh, wa tuhramul khuyala fi thawb tadi. Jadi tidak boleh bersombong-sombong dalam pakaian. Dan bersombong-sombong dengan pakaian itu tahu ya, yang pakaiannya apa namanya, wah, cetar gitu ya, yang Bahana. hiasannya masya Allah gitu. Karena ini ada hadis khusus ya, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih, ya. Dan yang matlub nih dari kita seorang muslim adalah tawadhu, tawadhu dalam libasnya, ya, tawadhu dalam jalannya dan dalam seluruh keadaan kita. Jadi elegan aja lah, ya. Wa ghairihi, ya, dan di luar pakaian juga tidak boleh khuyala, ya, jalan dengan angkuh gitu ya. Allah Jalla wa Ala sendiri yang berfirman, "Wala tamshi fil ardi marahan, innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula." Ya, jadi nggak boleh kita jalan dengan sombong, dengan angkuh, ya. Dan Luqman sendiri ya berwasiatkan kepada anaknya, "Wala tusa'ir khaddaka Kalian linnas, ya, wala tamshi fil ardi marahan." Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Nah, dan dalam surat An-Nisa juga Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kemudian diharamkan juga, fadhal Syekh, dari mana ya? wat taswir, Wayu wat taswiru wasti'maluhu. wat taswir wa isti'maluhu. Nah, jadi ini taswir, ya, dia menggambar yang gambarannya zawatul arwah, ya, makhluk hidup, ya, menggambar makhluk hidup. Nah, ini tidak boleh juga, ya, karena itulah kalau dia ada niat ya menyerupai makhluk Allah, ya, ini tidak boleh. Dan ini juga yang dikhawatirkan menjadi wasilah, ya, wasilah kepada kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh.
Ya, apalagi kalau gambarnya gambar orang-orang soleh, ya, gambar orang-orang yang menjadi teladan gitu ya. Ini justru malah makin bahaya gitu. Ya, karena semakin dekat ya kepada wasilah tadi. Dan isti'maluhu, ya, jadi taswirnya nggak boleh, menggambarnya nggak boleh, menggunakan gambarnya juga nggak boleh. Di sablon, di kaos misalkan ya gambar, nggak boleh kalau dia gambar makhluk hidup. Ya, kemudian digunakan di tempat-tempat lain juga tidak boleh. Ya, misalkan di mobil gitu ya, atau di rumah dipajang lukisannya, ya, dengan tasawir, ya, dengan gambaran-gambaran tadi yang tidak boleh, ya maka ini sebaiknya dihindari. Baik. Wa yahrumu. ويحرم استعمال منسوج أو مموت بذهب قبل استحالته. Nah, jadi tidak boleh kita menggunakan pakaian ini untuk laki-laki ya. Pakaian yang terbuat dari emas atau pakaian yang ada emasnya. Ya, jadi pakaiannya dari emas nggak boleh, berat juga ya. Tapi pakaian yang ada emasnya, ya, cuma dilapisi atau di sebagian tempatnya ada emas, maka ini tidak boleh juga. Ya, ya jadi di antaranya maksudnya pakaian kan ada juga cincin kan pakaian juga ya. Jadi pakaian itu hal yang umum, seluruh yang kita pakai. Nah, di antaranya cincin juga tidak boleh kita pakai yang dari emas ya, sebelum dihilangkan. Ya, qabla istilah halatihi, ya, sebelum dihilangkan. Nah, wa وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور إلا على الذكور لا إذا استويا mm-mm. Li, أو terus ada lagi. Au, أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حسوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقعا أو لبنة جيب وسجف فراخ. wa sujuf Nah, ini masalah harir. Ini agak banyak apa namanya detailnya. Ya. Dan siabu harir tidak boleh juga ya, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini juga dilarang. Entah dia pakaiannya murni dari sutra, tidak boleh. Atau dia campuran dari sutra, campuran ya, tidak murni. Maka dia juga tidak boleh, kecuali campurannya sedikit dan tidak terlihat. Nah, jadi yang terlihat di pakaiannya itu selain dari sutranya, ya, atau sama gitu ya, rata. Ya. Nah, jadi kalau terlihatnya sutranya, ya mayoritasnya dari campuran tadi adalah sutranya, maka ini tidak diperbolehkan, ya karena al-hukum lil aghlab. Tapi ada beberapa kondisi yang memperbolehkan ya seorang laki-laki menggunakan harir, di antaranya lidorurah. Ya, kalau memang dia terpaksa, ya, kalau dia tidak pakai ini benar-benar berbahaya, ada kondisi-kondisi tertentu ya maka tidak masalah. Atau ketika dia apa namanya mendapatkan penyakit kulit ya seperti gatal ya karena sutra itu eh, memang bagus gitu ya, lembut, kemudian bisa me, meminimalisir alergi, ya. Alergi. Misalkan ada orang kalau tidak pakai sutra itu, oh parah kulitnya, ya, kayak alergi begitu, ya hasasiyah, ya. Tapi kalau harus dalam kondisi medis tertentu dia harus pakai sutra, maka tidak masalah. Berarti ini mubah, ya, untuk berobat. Au marat dia atau karena penyakit ya. Ada ada apa namanya saran dari dokternya ya harus ahli kedokteran, ahli kesehatan. Yang udah bilang boleh maka tidak masalah. Atau dalam peperangan ya. Peperangan kadang-kadang mungkin bahannya bagus ya bisa melindungi atau untuk angkuh di depan musuh saja. Ya itu boleh-boleh saja kalau kita angkuh di depan musuh ketika ketika perang. Ya dan beberapa kondisi-kondisi yang lain ya misalkan hanya sedikit, hanya sebagai bordiran, hanya sebagai tanda saja. Ini dibatasi ya. Dibatasi hanya 4 jari.
dan lain sebagainya, beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk menggunakan sutra. Nah, jadi di sini kalau diringkas ya, di antaranya adalah kondisi-kondisi medis, kondisi-kondisi yang memang kita harus pakai. Di antara yang lain, bukan kondisi medis, tapi hanya sedikit ya, sebagai tanda saja. Tidak banyak, maka ini tidak menjadi masalah. Nah, wa yukrahu. Wa yukrahu al-mu'asfaru wal muzaffaru birrijal. Nah, wa yukrahul mu'asfar. Ya, mu'asfar ini ada tanaman yang dia mengeluarkan warna, ya, warna kuning namanya usfur. Ya, nabat ma'ruf. Usfur itu mirip-mirip dengan za'afaran, tapi dia lebih berwarna lagi. Nah, jadi kan pakaiannya itu diwarnai dengan mu'asfar. Jadi, kemudian muza'far, sama muza'far dari za'afaran ya. Ingin diwarnai dengan za'afaran. Nah, ini juga tidak boleh karena ada larangan khusus. Ya, Nabi SAW melarang dari tazahur. Ya, dan makruh. Ya, makruh mewarnai pakaian dengan dua maddah tadi. Dan inilah akhir dari pembahasan libas. Ya, jadi di antara syaratnya tadi menutup aurat, kemudian musannif rahimahullah menyinggung ya beberapa hal masalah masalah pakaian. Adapun nanti insya Allah di bab berikutnya kita akan mulai masuk syarat yang lain, yaitu menghindari najasat. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.